Halo, perkenalkan nama saya Desi Swanti, NIM 2010810113. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baiklah, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu bidan. Bidan adalah salah satu petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Bidan telah diakui sebagai sebuah profesi dan dapat dikatakan sebagai seseorang yang bekerja profesional, maka bidan harus dapat memahami sejauh mana peran dan fungsinya sebagai seorang bidan. Bidan dalam menjalankan profesinya mempunyai peran dan fungsi yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Baiklah, yang pertama kita akan membahaskan tentang peran bidan sebagai pelaksana. Bidan sebagai pelaksana adalah bidan yang memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas rujukan. Tugas mandiri atau primer yaitu tugas yang menjadi tanggung jawab bidan sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi merupakan tugas yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan dan proses kegiatan pelayanan kesehatan. Tugas ketergantungan. Tugas ketergantungan atau merujuk meliputi menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi dan rujukan keterlibatan klien dengan keluarga. Peran bidan yang kedua yaitu peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Yang kedua, peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas, yaitu tugas pembangunan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, bidan bertugas yaitu mengembangkan pelayanan dasar kesehatan, terutama pelayanan kebidanan untuk individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat di wilayah kerja dengan melibatkan masyarakat dan klien. Partisipasi dalam tim. Bidan berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan sektor lainnya di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan dukun bayi, kesadaran kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya yang berada di bawah bimbingan dan wilayah kerjanya. Yang ketiga, peran bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki 2 tugas, yaitu sebagai pendidik penyuluh kesehatan bagi klien, pendidik dan penyuluhan kesehatan pada klien. Bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien, individu, keluarga, kelompok, serta masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu, kesehatan anak, dan keluarga berencana. Melatih dan membimbing kader. Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik, kebidanan dan perawatan, serta membina dukun di wilayah atau tempat kerjanya, mencakupi mengkaji kebutuhan penelitian, bimbingan, melatih dan membimbing kader. Bidan melatih dan membimbing kader, peserta didik, kebidanan dan keperawatan, serta bimbingan dukun di wilayah atau tempat kerjanya. Fungsi bidan. Berdasarkan peran bidan seperti yang dikemukakan di atas, maka fungsi bidan adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi bidan sebagai pelaksana. Fungsi bidan sebagai pelaksana mencakupi melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa perkawinan. Melaksanakan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan khusus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi. Menolong persalinan normal dan khusus persalinan patologis tertentu. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakupi membangun konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan, melaksanakan kerja, serta komunikasi. Fungsi bidan sebagai pendidik mencakupi memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan
di lingkup kesehatan serta keluarga berencana, membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan, memberi bimbingan kepada peran peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat, mendidik peserta didik bidan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan keahlian bidan. Fungsi terakhir yaitu sebagai peneliti. Fungsi bidan sebagai peneliti mencakupi melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkungan pelayanan kebidanan. Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Baiklah, sekian penjelasan dari saya yaitu tentang peran dan fungsi bidan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati Anda.